keresahan masing-masing. Akhirnya hari ini kita balik lagi dengan membahas fenomena sosial yang sedang diperbincangkan sekarang. Nah, sebenarnya pembahasan kali ini pure dari hasil kegelisahan kita yang pengen kita share ke kalian semua, dan tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Nah, seperti yang kita lihat, hari ini kita akan membahas tentang stop making stupid people famous, atau bisa kita artikan stop beri panggung buat orang-orang yang cari sensasi di sosial media. Nah, kalian pada ingat gak sih saat pertama diberlakukannya PSBB ya, lagi marak-maraknya corona ya, dimanapun gitu. Jadi ada sekelompok anak muda yang buat ulah di salah satu pusat perbelanjaan di kota Jakarta, yang mereka isi ulang botol hand sanitizer mereka gitu dengan hand sanitizer yang udah ada disediakan. Dan pada waktu itu hand sanitizer ini memang lagi langka dan lagi mahal banget. Nah, terus juga ada video yang tentang ibu-ibu di pusat perbelanjaan yang nyobain makanan gitu. Kayak kalau nggak salah tuh videonya tuh dia makan buah, terus buah yang udah digigit terus ditaruh lagi ke display. Ya. Nah iya, terus sama yang di tahun 2019 ada juga yang sekelompok orang gitu ngasih minuman minuman keras sama rokok untuk anak kecil. Oh iya, aku pernah lihat. Nah ya kan, nah yang itu tuh. Nah di masa sekarang ada lagi muncul salah satu seleb tiktokers yang muncul dengan kesombongan dia dan viral di sosial media. Nah ini loh yang pengen aku bahas, kenapa orang-orang tuh malah suka sama video kayak gini, dan kenapa orang-orang tuh malah ngasih panggung sama orang-orang yang cuma cari sensasi kayak gini. Kalau aku lihat ya, kenapa ya video-video yang viral itu cepat banget tersebarnya, terus banyak orang-orang kita yang singgah berkomentar itu, karena kan kita sebagai orang Indonesia itu menjunjung tinggi kesopanan tata krama. Terus yang video-video viral itu kan kebanyakan itu adalah mereka yang melakukan penyimpangan dari nilai kesopanan dan tata krama itu. Nah akhirnya tuh netizen kita tuh pada geram gitu kan dengan video yang penyimpangan itu tadi. Akhirnya secara nggak langsung kita sebagai netizen tuh menyebarkan karena ingin yang menggunjing si pelaku viral ini gitu. Akhirnya yang tadinya video viral tersebut dari yang viewsnya 100 atau 200 orang aja, karena disebar jadi ratusan ribu orang yang melihat kan. Belum lagi kalau misalnya netizen banyak kasih komen dan dislike di video mereka gitu kan. Artinya banyak nih netizen yang ngasih perhatian ke si pelaku viral ini, dan si pelaku viral untuk mikirin urusan positif atau negatifnya pandangan netizen terhadap dia gitu kan, dia juga nggak peduli gitu loh. Tujuan si pelaku viral ini cuma video aku terkenal dan aku tujuannya untuk mengundang netizen datang ke akun media sosial aku gitu untuk dilihat atau dikepoin. Nah, aku setuju sama pernyataan Sally tadi ya. Bener banget sih sebenarnya, mereka bisa viral karena kita yang ngasih panggung kayak. Ibaratnya kita tuh kayak ngasih jalan buat mereka gitu untuk mendapatkan tujuan mereka yang sebenarnya apa sih gitu. Dengan jalan tadi kita share video mereka, terus kita komen video mereka, kita like video mereka, walaupun kita tahu itu isinya jelek gitu. Isinya ya pansos lah ya. Nah, kita nggak tahu efek ke mereka seperti apa. Dia merasa bahwa kita dukungkah atau kita hujatkah ya. Biasanya kalau orang-orang yang naik jalan dengan tidak sehat ya, pansos itu kadang mereka nggak mikir sih tadi ya negatifnya, positifnya apa. Yang penting mereka dapat banyak komentar, dan yang pasti ujung-ujungnya sih pasti dulu gitu. Tapi beda sih konteks kalau video itu memang pantas kita viralkan, dalam arti kita pengen tahu orang ini bersalah gitu. Contohnya kemarin aku pernah nge-share video gitu, video kucing yang dilempar, maaf nih ya, salah satu anggota aparat negara ya, kalau nggak salah itu polisi atau TNI, saya lupa, tapi nanti ada videonya. Jadi beliau itu melempar kucing, nggak tahu sih kenapa kucing itu sampai dilempar, karena memang nggak dikasih dia gitu. Jadi videonya itu ngeliat hanya pas beliau melempar kucing itu ke parit, dan itu sebagai cat lover saya kan ke cat lover gitu, ngerasa sakit hati banget gitu. Itu walaupun dia binatang kan, kucing itu binatang, tapi kan tetap makhluk ciptaan Allah ya, dan kita memang harus saling jaga. Dan itu masih kecil banget tuh, masih kucing ya. Jadi, nah itu salah satu video yang memang layak sih kita viralkan agar orang lain tahu sebagai pembelajaran bahwa itu nggak benar. Gitu. Tapi untuk lanjutannya sih videonya aku nggak tahu ya, si aparat ini mendapat hukuman atau enggak dari kantornya, aku nggak tahu. Sebenarnya banyak juga sih hal-hal seperti ini. Kayak terakhir itu ada yang nendang-nendang kucing kayak gitu. Dan itu di Facebook, dan aku lupa akun yang viralkan apa gitu. Nah jadi biar pengguna lain juga nggak bertindak sesuka hati,
lebih baik ada hukuman yang didapat sih, biar generasi selanjutnya bisa berkaca gitu, bisa mengetahui bahwa ini baik atau nggak baik gitu. Nah, buat yang berpendapat nih, ya itu kan cuma video lucu-lucuan, ya itu kan hanya video seru-seruan aja gitu kan, terlalu dibawa perasaan. Sebenarnya bukan masalah itunya. Kalau memang untuk video lucu-lucuan, sebenarnya banyak konten kreator yang bikin video itu konsep, bikin skrip, untuk memang itu hiburan, memang itu untuk lucu-lucuan yang dikonsumsi sama publik gitu. Ya contohnya kayak misalnya di zaman YouTube ada LDP gitu kan, itu kan mereka bikin skrip yang emang pakai konsep lama banget. Terus di Instagram ada Bagijal TV, lalu ada Bandung Nunap. Nih nanti aku kasih gambarnya. Kalau misalnya kalian tahu itu zaman-zamannya Indofitgram dulu gitu. Nah, mereka konten kreator yang benar-benar nge-create video mereka tuh pakai konsep, pakai skrip, pakai waktu, pakai budget. Itu tuh tenggelam hanya sama orang-orang yang bikin video nggak ada esensi sama sekali gitu. Konten kreator ini loh yang banyak banget video-video mereka yang bisa dijadikan hiburan sebenarnya gitu. Emang sih sebenarnya hiburan atau lucu-lucuan itu kan sesuai selera ya. Tapi maksud aku paham lah, pasti kalian paham mana yang memang itu hiburan, yang memang lucu-lucuan dengan konten yang hanya isinya pembodohan gitu. Nah, secara sadar atau enggak seperti yang udah disinggung sama Yoyo tadi sih. Nah, mereka yang melakukan viral itu ya ujung-ujungnya sih cari uang, ngegali uang gitu. Followers mereka naik, terus masuk endorsement akhirnya mereka meraup keuntungan dari video viral mereka gitu. Mungkin itu kita anggap sebagai rezeki mereka, tapi secara nggak sadar itu kita malah mengaminkan mengiyakan gitu loh, bahwa cari uang tuh bisa dari jalur cara pintas dengan memviralkan video yang sensasi gitu. Atau secara tidak langsung tuh kita kayak mengiyakan bahwa sensasi itu ya harus booming, bisa menghasilkan duit gitu. Mau terkenal ya tenarnya dengan sensasi gitu. Balik lagi ke selera selera video-video orang kan. Iya sih, ke pribadi orang yang sebenarnya pribadi orang. Nah, sebenarnya yang paling ditakutkan adalah efek bagi generasi muda sih sebenarnya, generasi muda di bawah kita ya. Contohnya adalah pergantian generasi itu pasti permainan anak-anaknya juga berganti. Contohnya kayak kita ya kecil, kita mainnya kelereng atau mainnya lompat tali, layangan, monopoli, pokoknya keluar memang pure untuk main bareng teman-teman gitu. Jadi kita juga belajar tentang bagaimana sih sosial yang benar gitu. Nah, tapi maraknya gadget dan pastinya peran orang tua itu penting banget sih. Tapi ada sih yang aku pikir gitu, kayak segimana pun orang tuanya tepat, jika anaknya memang sudah terkena virus dari gadget ini, mau bagaimanapun akan tetap curi-curi gitu. Nah, itu yang ditakutkan. Dan maraknya video-video yang vulgar, terus sensasi tadi dengan bahasa yang kasar, itu akan diserap sama anak-anak. Kalian perlu tahu gak sih ini, manusia itu belajar dari meniru. Jadi apapun yang mereka rekam, apalagi anak kecil ya, itu kalau udah terekam di otaknya bahwa misalnya kata anjing misalnya kayak gitu, itu terekam ketika orang-orang bercanda. Bahwa mereka akan ngebaca bahwa kata anjing itu bahasa kata bercanda gitu. Sama kawannya anjing ya gitu. Itu kalau kita seorang dewasa melihat kayak mungkin biasa aja, tapi kalau misalnya orang-orang yang menganggap bahwa kata ini sensitif, dia akan ngecap bahwa anak ini nggak benar. Iya benar. Nah, itu yang ditakutkan sih ya, karena aku juga punya keponakan yang masih kecil. Memang sangat dibatasi sih kalau kalian mau nonton YouTube ya nonton, tapi nontonnya memang anak-anak. Jadi kalau keponakan aku lagi nonton YouTube gitu, aku pasti cari yang film kartun kayak SpongeBob, terus yang kadal-kadal itu. Nah, itu oke, masih bisa diterima sama anak-anak dan itu cuma hiburan. Tapi kalau misalnya tadi dia nontonnya yang vulgar, joget-joget, nggak ada konteks bahwa itu pendidikan, tuh kayaknya nggak banget lah buat kita lah. Kasihan anak-anak yang di bawah umur. Biarkan mereka masa mudanya mainnya ngeliatnya yang bagus gitu. Nah, kalau menurut aku, kalau penyelesaiannya sebenarnya nggak ada penyelesaian yang konkret ya sama masalah kayak gini. Kembali ke pribadi masing-masing dan kembali ke ya pribadi masing-masing lah intinya gitu. Cuman kalau saran aku, setiap media sosial itu kan sebenarnya udah ada ketentuan-ketentuan mana video yang, mana konten yang memang harus di up, mana konten yang harus dipublish, mana konten yang ternyata meresahkan kan. Nah, di situ ketentuan tersebut itu kan kita sebagai pengguna sosial media itu bisa
melakukan report gitu loh, kayak kita bisa nge-report akun tersebut atau kita bisa nge-report video tersebut supaya video dan akun tersebut itu tidak makin meresahkan orang-orang atau masyarakat gitu kan, atau tidak, kalau misalnya ternyata video tersebut itu tuh udah mulai mendapatkan impact yang tidak baik untuk generasi selanjutnya atau untuk anak-anak, ya kalau aku lebih baik tahan diri pertama, kedua aku report videonya atau aku report akunnya kalau ternyata orangnya ini annoying banget gitu. Nah, sebenarnya mereka yang terkenal dari cara-cara viral itu sebenarnya nggak bertahan lama sih di dunia entertain atau industri hiburan itu kan. Kalau misalkan mereka udah ngerasa nih diri mereka udah gak terkenal lagi, mereka ya bakal melakukan pola yang sama lagi, cari ide sensasi apa lagi yang bisa diviralkan, terus ya viral lagi gitu. Jadi intinya memang dari diri kitanya sendiri sih harus yang pandai-pandai mengontrol diri untuk stop mengikuti sensasinya mereka, stop video-video yang tidak berfaedah mereka. Dan yang dikatakan Ayu tadi memang benar sih, kalau misalkan ada kita nih nggak sengaja ketemu video ataupun konten yang sensasi gitu, ya kalau misalnya kita nggak suka, ya udah baiknya disimpan sendiri aja. Kalau misalnya udah yang ngerasain masyarakat atau udah pembodohan sosial, video tersebut bisa dilakukan report juga. Nah sebenarnya kan dari aplikasi media sosial kita kan itu tergantung dari cara penggunaan dari diri kita sendiri kan ya? Ya betul. Jadi kalau di dunia pemrograman ya, dunia pembuatan aplikasi itu, kalau aku sendiri selalu berpendapat bahwa apa yang kita input itulah yang menjadi outputnya. Apa yang kita cari itu yang kita tuai gitu. Nah jadi apapun yang konten-konten yang hadir di beranda kalian itu sebenarnya apa yang kalian cari. Misalnya contoh kayak misal kalian membuat satu email untuk banyak aplikasi. Nah kadang email itu, mesin itu tuh mencari nih apa yang sering kalian cari, terus apa yang kalian sering tonton atau apa yang sering kalian kirim. Nah itu akan, algoritmanya itu akan berjalan bahwa orang ini kayaknya suka nih, akan direkomendasikan sama mesinnya. Berarti maksudnya gini, ketika misalnya aku nyari tentang video-video TikTok misalnya, tapi aku nyarinya di YouTube, nah itu bakalan tersinkronisasi sama yang di Instagram aku. Ya betul, kayak gitu. Jadi aplikasi yang kalian gunain, yang kita gunain, platform kita itu kan disusun menggunakan bahasa pemrograman. Ya, kalau kalian tanya bahasa pemrogramannya apa, ya aku nggak bisa bilang di sini, ya cari sendiri bahasa pemrogramannya. Tapi bahasa pemrograman itu banyak. Jadi tapi secara logikanya itu algoritmanya itu sama aja sebenarnya. Nah, yang aplikasi yang kalian gunain itu dibuat oleh manusia dan disusun tadi menggunakan query, jadilah sebuah fungsi di mana aplikasi itu bisa dipakai dengan benar untuk manusia gitu ya. Dan programmernya sendiri juga menyusun aplikasi itu sesuai dengan perilaku manusianya, sukanya apa gitu. Jadi kalau misalnya kalian cari hiburan, ya akan nampil tuh hiburan. Mungkin kalian kok bisa sih nampil, ya itu mungkin sebelumnya kalian nyari sesuatu di platform yang lain, jadi akan tersinkron tadi kayak yang Ayu bilang ya, kayak gitu. Makanya lebih baik buat teman-teman nih yang mulai sekarang, kalau sebenarnya mendukung ya konten kreator yang punya kualitas yang baik, ya hindarilah viral-viralan yang video-video yang gak baik ya. Kita mikirkan juga generasi muda kita di bawah itu seperti apa, terus juga meningkatkan kualitas sumber daya manusianya juga sih kalau menurut aku. Apa yang kita tonton tadi, nah makanya ini bisa prinsip nih hidup ya. Apa yang kalian masukkan itu yang keluar, apa yang kalian beri ke diri kalian itu yang akan kalian dapat. Nah kalau misalkan ini kan kita udah dari zaman sekarang tuh udah gadget parah gitu ya. Kalau misalnya apalagi di zaman kita yang jadi orang tua, gimana teknologi canggih apalagi gitu kan. Kalau misalkan kita yang sudah memegang sebuah teknologi bernama gadget gitu, kalau bisa sih bisa kita filter lah tontonan-tontonan pada anak kita nih. Kayak YouTube sekarang kan udah ada fitur YouTube Kids ya, jadi udah dari YouTube Kids itu isinya memang konten untuk kartun-kartun ya anak-anak. Dan itu meskipun sudah ada punya fitur seperti itu, memang perlu peran orang tua juga sih pasti ya. Tapi lebih pentingnya lagi kalau bisa hindari juga sih anak-anak dari gadget. Maksudnya tentukan umur lah ya. Iya. Untuk kalau misalkan untuk umur setahun 2 tahun untuk gadget kayaknya nggak usah dulu ya. Betul. Nah efeknya tuh sebenarnya ada sih di jalan-jalan. Kalau misalnya kalian lihat ya, aku sering banget lihat anak-anak itu. Ya kalau
bisa dibilang anak SD lah mungkin atau SMP, masih kategori muda ya, muda banget. Dan kita waktu SMP ngapain sih, main kubangan ya mungkin ya. Jadi ngeliat mereka main HP gitu, ngumpul nih sama teman-temannya main HP, terus TikTokan cewek-cewek lagi gitu. Dan aduh kayak gimana ya, sebenarnya nggak ada salahnya, cuman isi yang mereka buat di akun mereka itu yang salah gitu. Terus kalau misalnya aku pulang nih ke kotaku jadi wifi-an gitu kan, yang jeleknya adalah anak-anak ini main games, tapi ketika mereka emosi mereka mengeluarkan kata-kata yang kasar gitu. Ibaratnya mereka tuh masih kecil gitu, kok bisa tahu gitu dari mana? Ya pasti pergaulan sosial kalau menurut aku lah. Nah itu efek di dunia nyata ya. Iya, jadi jaga-jaga kontrol diri lah. Lebih ke kontrol diri sama kita ngejaga lingkungan kita lah ya. Iya. Ini juga lingkungan. Oke, sampai di situ dulu momen sharing kita. Next kita bakalan cari bahasan-bahasan lain, atau mungkin kalian bisa komen di bawah kita kira-kira harus ngebahas apa, harus sharing apa lagi. Dan ini sebenarnya nggak bermaksud, video yang kali ini tuh nggak bermaksud untuk kita merasa paling pintar atau kita pengen kalian seperti ini, enggak sih. Sebenarnya ini hanya ngebuka pikiran kalian supaya kalian tahu menggunakan gadget seperti apa, dan kita tuh sebenarnya harus bisa memfilter hiburan apa yang memang sebenarnya harus kita serap. Dan ini murni opini kita. Murni opini kita. Walaupun ada literasi yang kita pakai, nanti akan ditampilin sih di video-video kita ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.